Oke, selamat datang di modul 2 yaitu perancangan produk lanjutan. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dari modul 2 ini, yaitu yang pertama, praktikan dapat mengestimasi waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu produk. Lalu yang kedua, praktikan dapat membuat peta proses produksi dengan baik dan benar. Lalu di sini ada landasan teori. Yang pertama ada produk inovasi. Di dalam menciptakan sebuah produk diperlukan adanya inovasi agar dapat membedakan produk tersebut dengan para pesaing dan membuat produk tersebut jauh lebih unggul dibandingkan produk sejenis lainnya. Sebuah perusahaan dituntut untuk lebih inovatif dalam menghasilkan suatu produk agar dapat menarik minat para konsumen untuk membeli produk tersebut. Inovasi merupakan salah satu hal penting yang harus selalu diterapkan oleh sebuah perusahaan jika tidak ingin kehilangan para konsumennya. Dengan adanya inovasi dari produk dapat memberikan lebih banyak pilihan untuk para konsumen dan memberikan pilihan yang sesuai dengan selera mereka. Lalu ada pengukuran waktu kerja. Pengukuran kerja pada perusahaan dapat dikatakan efisien atau tidak berdasarkan kegiatan proses produksi dan operasi yang berjalan pada perusahaan tersebut, berdasarkan waktu yang didapatkan untuk membuat sebuah produk atau melakukan pelayanan kepada pelanggan dalam bentuk jasa. Teknik pengukuran waktu kerja umumnya dibagi menjadi dua jenis pengukuran, yaitu yang pertama adalah pengukuran waktu langsung dan pengukuran waktu secara tidak langsung. Pengukuran dapat dikatakan secara langsung apabila pihak yang melakukan pengukuran berada satu lokasi dengan objek yang diukur. Sedangkan pengukuran waktu secara tidak langsung adalah ketika pihak yang melakukan pengukuran tidak berada secara langsung di lokasi objek pengukuran. Lalu di sini ada pengukuran waktu kerja dengan jam henti. Pengukuran waktu kerja dengan jam henti atau stopwatch time study diperkenalkan pertama kali oleh Frederick W. Taylor sekitar abad 19 tahun yang lalu. Metode ini sangat baik diaplikasikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung secara singkat dan berulang-ulang. Dari hasil pengukuran, maka akan diperoleh waktu baku untuk menyelesaikan waktu siklus pekerjaan, yang mana waktu ini akan dipergunakan sebagai standar penyelesaian pekerjaan bagi semua pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan yang sama seperti itu. Lalu di sini ada penetapan jumlah siklus waktu kerja yang harus diamati. Secara statistik, semakin banyak siklus kerja yang diamati, maka penelitian waktu akan baik dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penetapan jumlah siklus kerja yang harus mengamati sehingga memenuhi persyaratan ketercukupan dalam jumlah sampel yang harus diamati. Berbagai pendekatan dapat dilakukan, yaitu lama waktu pengukuran, pengamatan pendahuluan, dan sebaran waktu pengamatan. Lalu ada analisa dan keseragaman data. Uji keseragaman data merupakan salah satu uji yang dilakukan pada data yang berfungsi untuk memperkecil varian yang ada dengan cara membuang data ekstrim. Sebelum melakukan uji keseragaman data, maka terlebih dahulu dihitung rata-rata dan standar deviasi untuk mengetahui batas kendali dan batas kendali bawah. Untuk mengetahui batas kendali atas dan batas kendali bawah, rumus yang digunakan dalam uji ini adalah yang pertama ada rata-rata dengan rumus sigma x dibagi dengan n, di mana sigma xi adalah jumlah semua data yang cukup dan n merupakan jumlah pengamatan tiap elemen kerja. Lalu kedua ada standar deviasi dengan rumus akar sigma dalam kurung xi dikurangi x dikuadratkan lalu dibagi dengan n dikurangi 1. Dengan keterangan xi adalah hasil pengukuran data ke i, lalu ada x yaitu rata-rata waktu pengamatan dan n jumlah pengamatan. Lalu di sini ada batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. Untuk rumusnya sendiri, untuk batas kontrol atas dengan rumus x ditambah 3 dikalikan standar deviasi. Untuk batas kontrol bawah dengan rumus x dikurangi 3 dikalikan dengan standar deviasi, di mana x sendiri merupakan rata-rata. Lalu di sini ada uji kecukupan data.
Uji kecukupan data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil dari lapangan penelitian telah mencukupi untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Besarnya pengamatan yang dibutuhkan dalam kurung N adalah dengan rumus K dibagi S diakar N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat, lalu dibagi dengan sigma X, di mana n pangkat merupakan jumlah pengukuran yang diperlukan, lalu ada N yaitu jumlah pengukuran yang dilakukan, lalu ada K yaitu konstanta yang dipengaruhi oleh confidence level, lalu ada S yang merupakan derajat ketelitian, lalu ada X yang merupakan waktu dari pengamatan. Selanjutnya, jika diperoleh dari pengujian tersebut ternyata nilai dari N pangkat lebih dari N, maka diperlukan pengukuran tambahan. Tetapi jika nilai N pangkat kurang dari N, maka data pengukuran pendahuluan sudah mencukupi. Lalu ada penyesuaian waktu performance rating. Performance rating sendiri adalah komparasi dari performansi aktual operator dengan konsep yang sudah terdefinisikan dalam keadaan performansi normal. Pengukuran performansi kerja dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama ada skill dan effort rating. Prosedur pengukuran kerja meliputi penentuan rating terhadap kecakapan dan usaha-usaha yang ditunjukkan operator pada saat bekerja dengan mempertimbangkan kelonggaran waktu lainnya. Lalu ada speed rating. Rating berdasarkan faktor tunggal, yaitu menurut kecepatan atau tempo kerja operator. Dengan metode ini, penetapan faktor rating akan dilakukan dengan cara membandingkan kemampuan yang ditetapkan oleh kecepatan atau tempo kerja operator dengan konsep kemampuan normal yang dimiliki oleh pengamat. Lalu ada Westinghouse System Rating. Metode yang digunakan untuk mengukur performansi kerja seseorang dengan acuan 4 kriteria, yaitu ada kecakapan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi dari operator di dalam melakukan pekerjaannya. Lalu ada synthetic rating. Metode ini untuk mengevaluasi tempo kerja operator yang berdasarkan nilai waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Prosedur dilakukan dengan cara pengukuran kerja seperti biasanya dan membandingkan waktu yang diukur ini dengan waktu penyelesaian elemen kerja yang sebelumnya sudah diketahui data waktunya. Lalu di sini ada faktor pelonggaran atau allowance. Allowance sendiri biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah yang diperbolehkan dari presentasi waktu standar dan ditambahkan dalam waktu tersebut untuk menyelesaikan tugas yang sedang dipelajari. Kelonggaran diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada personal needs allowance, merupakan kelonggaran yang mempertimbangkan waktu bagi pekerja untuk mengurus kebutuhan pribadi. Lalu ada fatigue allowance, merupakan kelonggaran untuk rasa lelah yang dialami dalam suatu pekerjaan. Lalu ada delay allowance, merupakan kelonggaran yang tidak dapat dihindari dikarenakan di luar kendali kerja. Lalu di sini ada waktu siklus. Waktu siklus sendiri yaitu waktu penyelesaian dari satu satuan produksi dimulai dari bahan baku diproses di tempat kerja. Dapat dikatakan waktu siklus merupakan hasil pengamatan secara langsung yang tertera di dalam stopwatch. Waktu siklus dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sigma XI dibagi dengan N, di mana XI sendiri merupakan grup atau operasi ke detik, lalu M merupakan jumlah pengamatan. Lalu di sini ada waktu normal. Waktu normal adalah waktu yang dibutuhkan oleh pekerja yang memiliki kualifikasi tertentu yang bekerja dengan cara yang biasa digunakan oleh pekerja saat dilakukan supervisi untuk menyelesaikan sebuah tugas dengan metode yang ditentukan dan tanpa interupsi. Untuk waktu normal diperoleh menggunakan dengan rumus waktu siklus dikalikan dengan P. Untuk waktu siklus satuannya detik, dan untuk P merupakan performance rating. Lalu di sini ada waktu baku. Waktu baku merupakan waktu standar atau hasil dari perhitungan antara waktu aktual, performance rating, dan allowance. Waktu baku diperoleh dengan rumus waktu normal dikalikan 100% dibagi 100% dikurangi persen allowance.
Lalu di sini ada peta kerja. Peta kerja adalah suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas, pada umumnya kegiatan kerja produksi. Lalu peta kerja kita dapat mengetahui secara lengkap tahapan atau kejadian yang dialami oleh suatu benda kerja dari mulai masuk pabrik, berbentuk bahan baku, kemudian menggambarkan semua langkah yang dialaminya, seperti transportasi, operasi, pemeriksaan, dan perakitan, sampai akhirnya menjadi produk jadi. Lalu di sini ada klasifikasi dari peta kerja. Yang pertama ada Operation Process Chart atau OPC. Peta proses operasi adalah peta yang menggambarkan urutan operasi yang dilalui oleh suatu produk. Peta proses operasi memperluas peta rakitan dengan menambahkan setiap operasi ke dalam gambaran grafis pola aliran pertama yang telah dikembangkan. Tujuan dari peta ini adalah untuk menggambarkan bagaimana perusahaan mengatur semua aliran produksi secara bertahap dan setiap tahapan tidak terlewatkan. Lalu di sini ada Flow Process Chart atau FPC. Peta aliran proses digunakan untuk mengamati secara lebih lengkap dan rinci setiap komponen pembentuk suatu produk. Kegunaan peta aliran proses antara lain, yang pertama menganalisis aliran bahan atau orang, lalu yang kedua memperbaiki proses atau metode kerja, lalu yang ketiga ada mengetahui seluruh rangkaian proses yang dialami suatu bahan hingga komponen akhir. Yang keempat, mengetahui letak ketidakefisienan yang terjadi sepanjang rangkaian proses. Lalu di sini ada Assembly Process Chart atau APC. Peta proses perakitan merupakan gabungan dari peta proses operasi dan peta aliran proses. Adapun kegunaan dari proses ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui aliran bahan atau aktivitas orang mulai dari awal masuk dalam suatu proses sampai dengan aktivitas yang terakhir. Lalu untuk mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan atau dilakukan oleh orang selama proses ataupun prosedur yang berlangsung. Sebagai alat untuk mempermudah proses analisis untuk mengetahui tempat-tempat di mana terjadi ketidakefisienan. Lalu sebagai alat untuk memperbaiki tata letak dan metode kerja. Di sini ada bahan alat yang digunakan selama praktikum modul 2. Yang pertama ada gambaran dari produk. Di sini produknya yaitu troli. Adapun bahan dan alat yang digunakan untuk bahannya sendiri ada kayu, lem kayu, sekrup, roda, ada pilok. Lalu untuk alatnya sendiri ada mesin gerinda atau gergaji, ada meteran, mesin bor, amplas, dan spidol. Untuk pelaksanaan praktikum sendiri, sini ada deskripsi. Kegiatan praktikum ini menggambarkan bagaimana membuat peta proses produksi dan mengestimasikan waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu produk. Lalu untuk prosedur praktikum, yang pertama mengenal komponen produk rak troli yang akan dibuat. Lalu yang kedua merancang desain dan struktur produk. Lalu yang ketiga melakukan proses produksi pembuatan rak troli. Yang keempat melakukan analisa proses yang meliputi pengukuran kinerja dan pembuatan peta kerja. Lalu di sini ada data yang diperlukan selama proses praktikum. Yang pertama ada bahan baku yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada waktu proses pembuatan produk. Dan yang ketiga ada struktur produk dari rak troli. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peta kerja. Yang pertama di sini ada Operation Process Chart atau OPC. Sebagai contoh di sini saya akan menjelaskan mengenai OPC dari pembuatan meja lipat. Yang pertama ada komponen bata meja. Itu bata meja. Operasi yang pertama yaitu pembuatan pola dengan alat rollmeter dan spidol. Waktu yang dihasilkan yaitu sebesar 180 detik. Lalu lanjut ke operasi yang kedua, ada pemotongan bahan menggunakan alat gerinda dan waktu yang dihasilkan sebesar 300 detik. Lalu yang ketiga ada operasi penghalusan bahan. Lanjut, setelah bata meja selesai dilakukan operasi, lanjut ke rakitan kaki. Yang pertama ada operasi pembuatan pola dengan alat rollmeter dan spidol dan didapatkan waktu sebesar 180 detik. Lalu ada operasi pemotongan bahan menggunakan gerinda dengan waktu 300 detik. Lalu ada penghalusan bahan
yang didapatkan dengan waktu 270 detik. Lalu lanjut ke bagian kaki meja. Di sini terdapat operasi berupa perakitan kaki dengan waktu yang didapatkan sebesar 340 detik. Lanjut ada operasi pengecatan dengan waktu yang didapatkan sebesar 600 detik. Lalu di sini ada operasi perakitan dan inspeksi yang didapatkan dengan waktu sebesar 600 detik. Dan yang terakhir ada penyimpanan. Dengan ringkasan kegiatan operasi berjumlah 8 dengan total waktu 2440 detik. Lalu ada kegiatan aktivitas ganda dengan jumlah 1. Ini maksudnya 2 kegiatan dilakukan dalam satu aktivitas secara bersamaan dengan total waktu 600 detik. Lalu ada penyimpanan yang didapatkan total 11 kegiatan dan total waktu sebesar 3040 detik. Lanjut yang kedua, di sini ada flow process chart atau FPC. Untuk contohnya di sini sama pembuatan dari meja troli. Lalu di sini bisa kita lihat untuk kegiatannya memiliki simbol. Yang pertama ada lingkaran yang memiliki arti operasi, lalu ada persegi yaitu pemeriksaan, lalu ada tanda panah yang berarti transportasi, lalu ada simbol persegi dan setengah lingkaran yang berarti menunggu, lalu ada simbol segitiga terbalik yang berarti penyimpanan. Dan di sini untuk kegiatan itu kalian yang tentukan sendiri. Lalu untuk kegiatannya itu kalian tentukan lambang yang sesuai dengan kegiatannya. Semisal di sini untuk mengambil material berada di dalam gudang, kalian beri simbol segitiga terbalik yang berarti penyimpanan. Lalu untuk kegiatan bahan dibawa ke stasiun kerja 1, kalian beri simbol panah yang berarti transportasi. Lalu untuk kegiatan pengukuran dan pembuatan pola, kalian beri simbol lingkaran dikarenakan merupakan proses operasi. Lalu untuk bahan dibawa ke stasiun kerja sama, yaitu simbolnya panah yang berarti transportasi. Lalu untuk memotong bahan, simbolnya operasi. Lalu untuk bahan dibawa ke stasiun kerja 3, simbolnya transportasi. Lalu untuk menghaluskan, simbolnya operasi. Untuk bahan dibawa ke stasiun kerja 4, simbolnya transportasi, dan seterusnya. Lalu untuk setiap titik kalian hubungkan dengan garis. Untuk kotak-kotak yang lain kurang lebih tidak usah diisi dikarenakan tidak terlalu diperlukan. Lalu di sini ada proses yang terakhir, yaitu assembly process chart atau APC. Untuk contohnya sendiri kita kurang lebih sama, yaitu perakitan dari meja lipat. Lalu di sini ada komponen berupa badan meja dengan dimensi 50 dikalikan 57. Lalu ada kaki dirakit dengan proses perakitan. Yang pertama ada pemasangan badan meja dengan kaki yang merupakan proses operasi, dilanjutkan ke proses pemeriksaan, lalu yang terakhir ada proses penyimpanan. Sekian presentasi untuk peta kerja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.